Selamat datang kembali di RN Entertainment. Selamat datang kembali di The Golden Cross Playlist. Seperti biasa, hari ini kita akan melanjutkan review saham part yang ke-182. Namun sebelumnya, bagi teman-teman yang mungkin belum subscribe channel YouTube ini, sekali lagi jangan lupa tekan tombol subscribe, nyalakan lonceng notifikasinya, agar teman-teman tidak pernah ketinggalan informasi-informasi terbaru dari channel ini. Di part yang ke-182 hari ini, kita akan mereview 7 saham dan sekali lagi kita akan update foreign flow untuk Antam, BBRI, dan PTBA. Namun sebelum kita memulai, kita akan mereview terlebih dahulu indeks harga saham gabungan kita, di mana di perdagangan hari ini indeks bergerak sangat fluktuatif. Open tadi sempat naik ke 6378, kemudian dia langsung turun dalam sampai di 6334. Namun berhasil closing di 6376,76 atau naik tipis 0,28%. Di perdagangan hari ini indeks kita masih mencatatkan net foreign buy ya secara keseluruhan, yaitu sampai 0,5 triliun. Artinya nilainya ini masih sangat besar dan masih ada potensi kenaikan untuk indeks di keesokan harinya. Apalagi penutupan hari ini masih lebih tinggi dari candle sebelumnya, sehingga masih terus meyakinkan kita bahwa indeks akan bisa terus melanjutkan kenaikan menuju ke resisten selanjutnya, yaitu berada di 6.442. Nanti kita akan lihat update dari beberapa emiten perbankan, salah satunya BBRI, apakah BBRI masih terjadi net foreign buy atau tidak. Tetapi kalau misalkan teman-teman yang mau bertanya, supportnya masih tetap sama, kita pakai support yang berwarna hijau. Ini adalah support terdekat di range 6.300 sampai dengan 6.308. Itu teman-teman bisa pakai sebagai support pertama, sehingga kalau itu jebol baru teman-teman khawatir dia akan nutup gap kurang lebih di area 6247 sampai dengan 6262. Selama dia tidak turun di bawah garis warna hijau, maka masih ada peluang lebar sekali untuk indeks bisa terus melanjutkan kenaikan ke 6.442. Kemudian setelah kita membahas indeks harga saham gabungan, maka selanjutnya kita akan update tentang foreign flow. Yang pertama adalah BBRI, di mana hari ini kembali terjadi net foreign buy hampir 110 miliar. Ini net valuasinya tuh kurang lebih 108 miliar dari 371 transaksi BBRI hari ini. Artinya kurang lebih ada 29%-an itu transaksi yang terjadi di BBRI dikuasai oleh foreign buy. Sehingga masih ada potensi, masih ada kemungkinan BBRI masih bisa terus untuk melanjutkan kenaikan. Dimana kalau kita lihat di perdagangan hari ini, BBRI sempat turun dalam sekali sampai di 4740. Namun menjelang closing di sesi kedua, itu dia ditarik sampai closing di 4850, sekaligus adalah harga tertinggi di perdagangan hari ini. Sehingga masih ada potensi atau masih ada kemungkinan besar saham BBRI masih bisa terus melanjutkan kenaikan. Dan ketika BBRI salah satu big caps itu naik, maka ada indikasi besar indeks harga saham gabungan kita juga bisa terus melanjutkan kenaikan. Kemudian update berikutnya kita punya PTBA, di mana kalau kita perhatikan hari ini terjadi net sell tipis di 2,1 miliar dari 60 miliar transaksi yang terjadi. Namun sekali lagi untuk PTBA dan Antam kita fokus menunggu rilis laporan keuangan dan juga menunggu hasil rapat umum pemegang saham RUPS kurang lebih di tanggal 29 Maret itu untuk PTBA dan 31 untuk Antam. Dan sebelum menjelang RUPS tersebut biasanya laporan keuangan dirilis dan ada kemungkinan besar di bulan ini, sehingga kita bisa lihat estimasi dividen yang akan dibagikan oleh masing-masing baik PTBA maupun Antam. Tapi kalau kita lihat secara net foreign buy memang masih tidak masif penjualannya, sehingga masih dikatakan masih sangat aman. Dan kalau memang dia koreksi, teman-teman bisa ambil momentum tersebut untuk menambah muatan.
Kemudian berikutnya kita punya Antam, di mana update foreign flow hari ini terjadi net buy tipis di 29,1 miliar dari 521 miliar transaksi yang terjadi. Dan sekali lagi untuk Antam memang dari hari ke hari selalu mengalami penurunan transaksi, di mana dari sebelumnya mungkin 800 miliar, sekarang sudah menjadi 500 M. Ini sekali lagi saya yakin bahwa semua trader yang waktu itu suka bermain di Antam sekarang semua pindah ke bank-bank digital, karena di bank-bank digital menawarkan return yang sangat tinggi dalam waktu yang begitu singkat, sehingga banyak yang melupakan Antam. Dan saya yakin semua akan kembali ke Antam ketika Antam nantinya terbang, bisa jadi karena rilis laporan keuangan atau teman-teman bisa tahu hasil dari rapat umum pemegang saham yang menentukan berapa besar dividen yang akan dibagikan. Tapi sekali lagi, untuk Antam memang reason to buy kita adalah menunggu rilis laporan keuangan. Jadi foreign flow hanya sebagai tambahan atau acuan yang membuat kita lebih yakin untuk tetap hold emiten ini. Kemudian setelah kita membahas foreign flow, maka kita mulai review saham pertama, yaitu saham Kino, di mana saham ini ditutup di harga 2.230 atau berada kurang lebih 40 poin di bawah PBL, yang mana PBL kita tahu adalah support paling kuat. Saat ini menjadi resisten terkuat untuk saham Kino karena harga saham Kino di 2230 ini berada di bawah 2270. Artinya kalau misalkan teman-teman ingin membeli saham Kino, maka kita lebih rekomendasikan buy on breakout ketika dia melewati 2270 dengan target kenaikan terdekat adalah menuju ke 2400. Selama Kino belum naik di atas 2270, maka teman-teman pertimbangkan untuk wait and see terlebih dahulu, walaupun resikonya terbatas, tetapi jauh lebih aman kalau dia break di atas 2270, sehingga teman-teman punya support baru yang bisa dijadikan acuan untuk teman-teman pasang stop loss. Karena saat ini dia juga berada di bawah low 40 hari, maka memang ini sangat-sangat tidak bagus. Sehingga kalau mau beli silakan buy on breakout di atas 2270, langsung pasang stop loss lagi di 2240 dengan target kenaikan ke 2400. Kemudian berikutnya kita punya TPI ya, di mana saham ini ditutup di harga 9.775. Dan secara risk reward menggunakan TGC, kita punya resiko yang low, yang rendah, di mana harga saham TPI ya hari ini ditutup dekat dengan PBL di 9650. Jadi ini jaraknya kurang lebih ada 125 poin lagi, sehingga resikonya terbatas. Dan kalau teman-teman perhatikan, memang dia setelah dia menyentuh low di 9.250 kalau tidak salah, kemudian dia berhasil rebound dan dia berhasil break di atas PBL, sehingga kalau misalkan teman-teman yang mau beli, range buy 9650 sampai dengan 9775 itu masih menjadi range buy yang menarik, dengan target kenaikan terdekat itu menuju ke 9850 dan target jauh adalah menuju ke 11.350. Batasi stop loss jika TPIA turun kembali di bawah 9650. Tetapi teman-teman bisa pasang lebih jauh karena teman-teman perhatikan di sini upper shadow-nya sangat banyak untuk TPIA, sehingga hati-hati kalau misalkan mau pasang automatic stop loss, maka disarankan di atas jam 9.30 karena biasanya di pagi hari saham-saham salah satunya TPIA ini masih bergerak sangat volatile, takutnya semua stop loss automaticnya kena, sehingga kalau teman-teman yang mau pasang automatic stop loss maka tunggu ketika dia opening, sahamnya turun, setelah rebound baru teman-teman bisa pasang automatic stop loss. Tetapi kalau yang mau pasang dari jauh-jauh hari, silakan pasang agak lebar. Di sini bisa pakai di low 40 hari harga terendah di 9250 sebagai batasan untuk stop loss. Kemudian setelah TPIA kita punya saham Kras, di mana saham ini ditutup di harga 660 dan emiten ini masih ditutup di bawah PBL di 685, sehingga saham Kras masih belum menarik dan ada peluang besar dia akan bisa terus melanjutkan penurunan karena memang support barunya itu sangat jauh, itu berada di 436,
sehingga ini masih sangat abu-abu dan masih sangat rawan kalau kita lihat menggunakan the golden cross. Jadi kalau misalkan teman-teman yang mau buy, maka mending lebih direkomendasikan ketika dia naik kembali di atas 685 dan target kenaikan terdekat itu menuju 715 dan target jauh adalah menuju ke 770. Selama crush belum naik di atas 685, maka teman-teman mending skip dulu emiten crush, atau kalau misalkan nekat beli, silakan atur sendiri batasan untuk stop loss, bisa pakai minus 3% atau bisa pakai minus 5% untuk menjaga modal teman-teman agar tidak tergerus lebih dalam. Kemudian kita lanjut ke emiten yang ada dua emiten yang dekat sekali dengan PBL, di mana juga ini masuk di TGC alert untuk white demand, di mana itu adalah alert yang berisikan saham-saham yang dekat sekali dengan support, sehingga ada dua, salah satunya adalah Astra, di mana Astra ini ditutup di harga 5675 dan dia punya support kuat itu berada di 5600, artinya hanya beda 75 poin atau kurang lebih ada 3 tick, itu Astra dekat dengan support kuatnya sehingga resikonya sangat-sangat terbatas. Dan kalau misalkan teman-teman yang mau beli, silakan buy dengan range buy 5.600 sampai dengan 5.700, dan teman-teman bisa cut loss di bawah 5.600. Bisa pakai 5.548 atau mau yang lebih jauh bisa pakai di 5.350. Sekali lagi untuk Astra juga masih terdapat sentimen positif yang menyelimutinya. Salah satunya adalah soal PPNBM yang 0%. Ini menjadi katalis positif untuk mendongkrak penjualan dari emiten ini. Dan juga kalau misalkan teman-teman setelah beli di 5.600 sampai dengan 5.700, maka target kenaikan selanjutnya adalah menuju ke 5.758, itu TP1. TP2 berada di 6.250 dan TP terakhir yang paling jauh adalah menuju ke 40 hari harga tertinggi di 6.925. Kemudian setelah Astra, emiten lain yang juga berada dekat sekali dengan PBL yaitu adalah S Hardware dengan kode ACES, di mana emiten ini ditutup tepat berada di PBL di 1550, artinya resikonya sudah benar-benar pas di support, tinggal teman-teman pasang 3 tick di bawahnya sebagai batasan untuk stop loss. Tetapi kalau teman-teman perhatikan dari kebiasaan, ini psikologis candlenya, ini upper shadow-nya banyak sekali, sehingga mending saran saya pasang stop loss-nya cukup jauh, bisa pakai di low-nya di 1500. Teman-teman bisa pakai itu sebagai batasan untuk cut loss. Dan target kenaikan untuk S Hardware adalah terdekat menuju ke 1655 dan target jauh adalah menuju 40 hari harga tertinggi di 1810. Sekali lagi, kalau saya lebih suka memang emiten-emiten yang dekat sekali dengan super kuatnya, sehingga saya tahu resikonya itu sudah sangat terbatas dan menawarkan potensial profit yang cukup lebar. Sehingga kalau seperti S Hardware atau di Astra International, kalau saya secara pribadi, saya akan membeli dan langsung menyiapkan trading plan untuk exit dan cut loss-nya. Kemudian dua saham terakhir ini adalah saham-saham yang menjadi trending topik ya, saham-saham yang fenomenal di mana menawarkan potensi profit yang begitu cepat dan sangat banyak. Salah satunya adalah BCAP, di mana emiten ini naik 12,4%, tadi sempat naik lebih tinggi dari itu, bahkan melewati PBH di atas 154. Namun sayang sekali dia ditutup hanya naik 12,4%. Dan kalau misalkan teman-teman yang tadi kejar di pucuk, FOMO di pucuk, saya yakin pasti banyak yang nyangkut saat ini. Sehingga kalau misalkan yang sudah nyangkut, harus tahu kapan harus keluar. Dan jangan sampai tahu masuk tapi tidak tahu keluar. Keluarnya tanya orang lain. Kemudian kalau misalkan teman-teman yang belum punya emiten ini, maka emiten ini sangat beresiko tinggi karena memang dia belum berhasil menembus PBH di 154, sehingga kalau misalkan yang mau beli, alangkah baiknya tunggu breakout di atas 154 dengan target menuju ke 210.
Tetapi kalau misalkan teman-teman nafsu ingin membeli sebelum breakout, maka silakan buy, itu haknya teman-teman. Tetapi langsung batasi stop lossnya, tentukan sendiri berapa besar resiko yang bisa diikhlaskan, dan itulah yang diwujudkan dengan yang namanya stop loss. Tetapi kalau misalkan saya disuruh membeli saham ini, saya akan skip karena resikonya lebih tinggi daripada reward. Kemudian saham terakhir yang akan kita review hari ini adalah saham BKSW, di mana hari ini naik 24,76% ke level 262, dan sepertinya BKSW hari ini mengalami auto reject atas ya, kalau tidak salah. Ya benar. Hari ini ARA, di mana transaksinya hampir 36 miliar. Dan kalau teman perhatikan di sini TGC punya indikator baru, di mana dia langsung bisa mengetahui di sini ada gap. Jadi ada 2 gap yang belum ditutupi, sehingga masih punya peluang untuk BKSW akan menutup semua gap ini. Dan kalau misalkan ditutup, maka saya yakin pasti banyak yang nyangkut. Tetapi memang karena emiten ini juga masih menjadi salah satu primadona karena sentimen dari bank digital, apalagi juga saham beredar di masyarakatnya tidak terlalu banyak, ini cuma 7,5% kalau tidak salah. Sehingga masih ada peluang atau masih ada kemungkinan besar BKSW akan bisa terus melanjutkan kenaikan. Tetapi kalau misalkan kita perhatikan menggunakan chart monthly, maka kita bisa lihat selanjutnya kemanakah BKSW akan bergerak. BKSW sendiri berhasil break dari PBH di 232 dan closing di 262. Target selanjutnya untuk BKSW memang masih sangat terbuka lebar, yaitu sampai menuju ke 505. Itu adalah 40 hari harga tertinggi dari BKSW. Dan kalau teman-teman perhatikan juga, 40 hari harga terendah BKSW itu berada di 51. Artinya sudah kurang lebih naik 4-5 kali lipat. Dan saham BKSW ini memiliki risiko yang sangat tinggi. Tetapi kalau misalkan mau membeli saham ini, maka silakan buy di 262 dan cut loss paling tidak di 232, karena ketika dia jebol di bawah 232 ada peluang besar untuk dia kembali menuju ke 107. Tetapi yang sudah punya sahamnya, silakan kawal pakai trailing stop, kawal terus sampai menuju ke 40 hari harga tertinggi, yaitu menuju ke 505. Oke, sekian dulu review saham part yang ke-182. Terima kasih banyak teman-teman yang telah menonton video ini. Sekali lagi, jangan lupa like, subscribe, dan share video ini agar semua informasi di dalam video ini dapat bermanfaat dan berguna buat teman-teman yang lainnya. Sekali lagi terima kasih banyak, sampai jumpa dan semoga membantu.